Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa lilladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu yang kami hormati ibu-ibu para pengurus, anggota serta jamaah pengajian Musholah Nurul Iman pada khususnya, dan ibu-ibu jamaah sekalian pada umumnya. Syukur alhamdulillah kita kembali pertemuan setengah bulan sekali setiap hari Sabtu. Allah izinkan kita hadir kembali di Musholah Nurul Iman ini untuk meneruskan kegiatan taklim kita sebagaimana biasanya. Dan ini hari kita sudah di hari yang ke-25 Ibu ya. Hari ini kita hari yang ke-25 di bulan Syawal. Berarti Syawal ni sisa 5 hari lagi. Jadi kalau kita nak puasa tak kena lagi Bu. Kalau sehari ni mulai cuma dapat 5. Dapat 5. Kalau 5 tu berarti tak memenuhi syarat 6 hari puasa itu. Cuman kemarin hari apa itu pernah terbaca ibu-ibu apa dalam kajian apa itu, nah kita ni macam-macam Bu, macam-macam pendapat. Ada jamaah tu nanya dalam YouTube itu, boleh dah Ustaz kalau Syawal ni tak terkerja kita puasanya di bulan yang lain? Dia jawabnya oleh Ustaz tu boleh. Nah itu kan kita laju kan notabelenya kan Syawal Bu, kecuali kodo. Kalau kodo kapan baik? Selagi sebelum masuk bulan Ramadan. Cuman jangan pula mepet. Ya lah mepet lah nak puasa Ramadan baru nak bayar. Memang nak bagusnya namanya utang tu Bu, nak dicepet lah dibayar senang hati, takut lupa. Jadi bingung lah macam mana. Boleh je kau bayar di bulan puasa yang di luar bulan Syawal. Nah, padahal notabene dari catatan itu adalah puasa sunat Syawal. Jadi macam-macam Ibu. Jadi jangan tinggal pening, jangan tinggal banyak ini kita. Yang penting kita jalankanlah sesuai dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan kita. Yang penting niat kita yakin, tulus dan ikhlas bahwa kita menjalankan ibadah itu, ya itu tidak ada lain mengharapkan ridha, mengharapkan berkah dan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ibu-ibu jamaah sekalian, berkat rahmat, nikmat, hidayah dan kesehatan yang Allah berikan dengan kita inilah ya pada akhirnya kita dipertemukan oleh Allah di kegiatan sebagaimana biasanya. Yang inti daripada itu tidak ada lain, yang pertama kita akan melanjutkan kembali ya kegiatan taklim untuk sama-sama mengkaji ya daripada ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian dibenarkan di dalam Al-Qur'an ya, kemudian kita jalankan sesuai dengan tuntunan ya, sehingga inilah ya yang dikatakan bahwa semuanya ini tidak ada lain karena izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengizinkan mungkin kita tidak bisa hadir. Bisa hadir mungkin ada alasan lain yang kita tidak bisa hadir. Ya, mungkin dan lain-lainnya sebagainya. Bapak jamaah sekalian, jadi kemudian salawat dan salam senantiasa tetap tercurah dan bercucuran pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segenap para keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu jamaah sekalian, kita selesai bulan Syawal ini kan akan memasuki bulan Zulqaidah. Ya, kita tahu bahwa kita di bulan-bulan ini mempersiapkan para calon-calon tamu Allah, termasuklah jamaah haji kita ini Bu.
Karena menurut informasi beliau mereka ini mulai berangkat ni mulai tanggal 10-an ke pucuk, 11 atau 12 ya. Dan didahulukan memang yang usianya yang masih masuk lanjut usia, lansia. Masih banyak rupanya Bu yang lansia-lansia yang pucuk 60 ya, masih ada juga ya sisa-sisanya kali. Nah, kapanlah sudah naftar ini Bu, tinggal nunggu sekarang ini 25 tahun. Naftar ini lah Ibu, 25 tahun nunggu. Apa dak ini naftar sekarang ini Bu, 25 tahun. 25 tahun itu Bu, bukannya singkat Ibu. Tahun 60 85 kalunia nyampi badan dah semakin uzur. Ayo masih panjang umur kalau panjangkan, cuman apa tenaga kan fisik. Jadi artinya walaupun diberikan kesempatan disampaikan oleh Allah, yang menjadi permasalahan ini tenaga kita ini ya, yang kira-kira fisik kita ni kuat apa tidak dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang menjadi perhatian. Ya, jadi artinya ibu-ibu, maka doa-doa kiai-kiai dulu paling tidak yang pertama kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak Allah memberikan keberkahan dalam umur. Ya, keberkahan dalam umur ini artinya semakin kita tua semakin rajin ibadah. Semakin rajin menjalankan apa yang sudah dituntunkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan dihadiskan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak ibu sebenarnya amalan-amalan kita ini. Ya, apalagi ibu-ibu ya, paling banyak amalan-amalan sunnah yang bisa dikerjakan. Ya, yang tidak juga mengeluarkan biaya ya, tapi juga menuntut daripada sesuatu yang benar-benar kita kerjakan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang pertama dalam hidup ini menjalankan segala sesuatu yang Allah berikan dengan kita ini ya, maka wajar kita selalu berdoa kepada Allah semoga diberkahi oleh Allah umur kita ini. Namun masalah panjang itu kan relatif Bu. Ya, relatif itu artinya kalaupun nak minta panjang terus artinya tak putus-putus. Ya tak? Dengan berdoa ya Allah minta panjang umur, nyambung lagi. Ya, ada cerita keluarga ya ngomongkan ya Allah ya Tuhanku, panjangkanlah umur aku ini, aku nak melaksanakan ibadah haji. Allah sampaikan, berdoalah dia di depan Kaabah itu Bu. Berdoa ya Allah ya Tuhanku, alhamdulillah aku sampai haji ini. Ya Allah, aku ini tidak hanya minta haji ini, kalau pacak kaget apa anak-anak aku ini pada saat dia nikah, aku ni hadir galo 5 ekor tu Bu, man pacak katanya hadir galo masih ngadepi pasal. Balik haji, bukan balik Bu, balik dari haji itu Allah kabulkan 5 ekor itu. Ya tak? Syaratlah 2 tahun kan? 2 tahun, 10 tahun. Kita ambil 2 tahun. Ya, 2 tahun dari 5 kali 2 10. Lah sudah nemui Bu. Lah nemui 5 ekor ni tadi. Disampaikan oleh Allah, berdoa lagi ya Allah Tuhanku. Ya, kalau pajak jangan sampailah kaget kepada cucung-cucungku ini. Kalau pajak ketemu lagi. Nah, lah banyak itu. Kalau dikalikan 2 baik sikap budak. Ya dah sudah. Nah, sudah nyampe pula. Uji malaikat alangkah banyak rasan bapa ini. Doa ini dikabulkan, doa ini dikabulkan. Pada saat terakhir ibu-ibu jamaah sekalian beliau berdoa ya Allah Tuhanku. Ya, mereka lah sudah keluarga galau, cucu-cucu galau. Ya Allah Tuhanku, kalau pacak mereka dipanggil kaki haji, aku masih nemuin. Pergi nian ibu. Pergi nian. Pas pergi itu minta lagi dengan Allah ya Allah Tuhanku, katanya kalau pacak bukan aku baik yang ibadah haji ni, tapi seluruh ada anak cucungku ni pacak nemui namanya haji ini. Ada bisian malaikat malaikat kaul mautil itu tak mati lagi. Ada. Jadi artinya relatif.
Ya, yang kita minta itu adalah keberkahan umur. Ya Allah, barik lana fi umrina, ya Allah berkatkan umur kami. Ya, karena kapan sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala berarti dimudahkan ya segala sesuatu yang dijanjikan oleh Allah dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Ya. Nah, bahasa umur ini ibu-ibu jamaah sekalian, umur itu adalah batas. Maka dalam Al-Quran dikatakan فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila ajal itu, jadi umur itu ajal, umur itu batas. Nah, batasnya ini wallahu a'lam bishawab. Maka kemarin tu heboh yang waktu bulan puasa kemarin itu bu, yang ngatakan pacak nelpon Tuhan itu nah, Tuhan itu pacak ditelepon. Mendia ada WA ibu, tak usah nak nanya yang lain, nanya umur baik. Tuan ku kira-kira nama si Anu bin si Anu ni kira-kira kapan lah waktu dia mati. Tunjuknya, nah kan ni caknya bicara ni tak lama lagi, caknya 3 bulan ini. Oi, bergegas, tak lagi ke mana-mana, dari rumah ke masjid, dari rumah ke musola, tidak lepas kapan azan solat, kapan ada waktu ngaji, mana solawat dan sebagainya. Selama 3 bulan itu. Sebab lah bocor. Apa bahasa bocor ni? Lah dinjuk tahu, lah rahasia ni tadi lah dibukakan. Tidak katik lagi yang namanya kesempatan nak ucap-ucap masa budak main ni kan. Yang diniatkan hanyalah untuk ibadah. Nah, makanya ini ibu-ibu banyak yang asoh ini. Kena tidak tahu batas itu. Cuman yang kita tahu tu bahawa umur itu adalah relatif singkat, itu baik. Nah, singkatnya itu, batasnya itu wallahu a'lam bishawab, tidak tahu. Kadang-kadang menurut prediksi kita orang yang sakit itu biasanya uji kita air. Saya ni sakit, caknya dalam balik. Belum tentu kadang-kadang yang sehat. Yang sehat kadang-kadang asal ayah menaku ni kira lama masih badan sehat. Tahu-tahu besok innalillah. Ya, jadi tidak pacak itu namanya prediksi. Makanya kita tidak boleh mendahului yang namanya sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Cak kita ni kadang-kadang ini bu ya, tengok hari ni mendung, caknya hujan ini, belum tentu hujan. Tidak pacak dulu. Aja kawan caknya mendung ini, orang baik kita ngapa kayak hujan. Ngap tahu-tahu kapan lah muka jilbab, lah muka kena. No, panas. Yang tadi mendung tahu-tahu laju panas. Nah, jadi tak pacak. Ya. Nah, kau di dalam apa ya bu ya, dalam konteks dalam konteks hidup kita sekarang ini yang menjadikan permasalahan kita ini bu, kita ini kadang-kadang mati lampu ya, kadang-kadang lebih mendahului yang namanya gawe Tuhan. Ya, syirik kita ini bu, syiriknya ini kadang-kadang lebih hebat daripada mendahului apa yang Allah Allah takdirkan. Sehingga timbullah sifat yang namanya sifat munafik. Nah, sifat munafik ini ibu sekalian ada di antaranya ninjuk jabatan. Dia merasa bangga. Bahasa kita ni bakal hebatlah dengan adanya jabatan itu. Ninjuk kedudukan. Apa bahasa Palembang ni? Ngengkeng Apa ngengkeng lah ya, ngengkeng, bukan ngangkang. Ngengkeng. Oh, singonya bau ini, bau naik 2 senti. Ada. Ya. Ninjuk turun turun be. Ya, dinjuk bau apa? Dinjuk kedudukan, itulah dinjuk ilmu. Banyak nak membuat sesuatu yang kadang-kadang menurut dia itu jadi. Ya, ilmu itu jadi. Ya, makanya ini hari kata Nabi, hati-hati di akhir zaman ini banyak orang yang berilmu. Ya, tapi berilmu mereka ini banyak apa bahasa kita ni? Ngajak orang yang dalam kesesatan. Ya, jadi banyak ilmu tapi banyak membawa kesesatan. Jadi seperti itulah apa yang sudah Allah jadi sifat syirik munafiknya manusia sekarang zaman milenial ini
Tidak ada langsung di depan rai nyembah berhala, tidak. Nyembah kuburan tidak lagi, nyembah patung tidak lagi, nyembah matahari tidak lagi. Tapi lebih bahaya syirik mereka ini lebih kepada sesuatu yang membuat mereka menjadi orang yang munafik. Maka kita galak macam kalau lebaran, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun, walau karihal kafiru, walau karihal musyriku. Jadi kafir, munafik, musyrik. Ya, tiga apa bahasa budak main namanya, tiga beradik, apa tiga sekawan. Ya, tiga besti. Ada siapa? Syirik, kafir, munafik. Jadi kalau di maconya tu awalnya tu kafir, musyrik, munafik. Ya, kafir memang tak tahu dengan Tuhan. Ya, mugolah kita ngomong, Bu, kamu tu yang di luar Islam ni kalau pacak masuklah Islam. Karena salah satu agama yang diredai itu adalah Islam. Ya, tidak boleh terbuka hatinya. Makanya kadang-kadang kita heran ngapalah wong-wong yang di luar Islam ni pecak Cino apa-apa, kapan mati pecak pengantin, Bu. Ibu pernah nengok orang Cino meninggal? Oh, ibu penganggonnya dalam peti tu. Dalam peti je aku apa nak pengantin dia ni. Dalam peti tu penganggon ini segala macam cincin dipakai kan, bangsa nak maling lemak ni kan. Ada ecek-ecek apa rasa apa berlangsungkawan dah. Ecek-ecek nangis ni kita laju kau dapat sesuku. Ada dia ais ibu di babang beberi. Ya namanya berais, tahulah berais. Belagak. Tak tahu dia kapan lah tertutup itu. Ya tak, babas bingkas. Ya tak, habis tak ketulungan. Ya tak, nurut dia mereka itu sudah masuk surga. Ya, jadi ibu-ibu jamaah sekalian, maka wong Islam yang namanya hidup itu tidak bawa apa-apa, ya kecuali yang dibawa adalah amal ibadah. Maka ditanya, umurmu nak kau bawa ke mana? Selama 60 tahun ini kira-kira ada tak ibadah yang memang dijadikan sebagai ibadah khusus? Ya, makanya kalau nyampaikan ibu-ibu, bu carilah amalan khusus yang ibu tidak berhenti ngamal kenyo. Inilah yang bakal jadi apa bahasa budak main ada? Backing ya. Hah? Ya, jadi ini kita ni, jadi pengawal apa namanya? Backing lah Ya, backing. Kalau nak mesen ibu booking namanya. Ini backing. Apa bahasa ni? Algojo Algojo nah. Ya. Carilah ibu siko amalan yang tidak pernah ibu tinggalkan. Dan menurut ibu ringan, jangan jadi beban. Tidak usah jauh-jauh. Misalnya ibu mendawam ke solat duha tu tiap hari 2 rakaat, tidak pernah berhenti. Kapan ada rasa tinggal, ibu rasanya ada yang apa namanya tidak pas. Aku ni apalah, sehingga ibu jam 11 mikir, apalah ngapalah fikiran ni tak tenang. Dipikir, oh belum duha. Jam 11 boleh, Bu. Yang tak boleh itu kalaulah beduk zuhur. Ibu mai itu beduk zuhur, mai itu nak duha. Jadi zuhur itu, kalau ibu ngerjakannya 2 rakaat, maka itu sebagaimana biasa yang disunahkan. Kalau ibu mengajarkannya 4 rakaat, maka itu termasuk wong yang ahli ibadah. Kalau ibu nambah lagi 2 rakaat jadi 6, maka ini sudah termasuk daripada hamba-hamba pilihan. Kalau ngerjakannya 8 rakaat, maka nama kita bu tercatat di pintu duha. Jadi ada pintu duha namanya di surga itu. Ini khusus yang ngawikan duha. Ada nama-nama kita yang ngerjakan 2 tu. Cuman apa timbul hilang. Ini terentang no. Apa bahasa ni? Terbaca. Oh, inilah nama ini. Tak boleh orang masuk. Jadi nama pecah kita antrian bu. Nama ini dari 1 sampai 10 Ropeah. Nama Ropeah, Zainab, Senti, pokoknya 10. Nah ini yang boleh masuk. Di luar nama-nama ini tak pacak masuk.
Nah, kalau ibu nak ngelop punya 12 rakaat, jadi mak ini caranya bu, sudah jam 6 lewat, jam 7, ibu ambek dulu 4 rakaat. Sudah 4 rakaat, kaki antara jam 9 jam 10, nambah lagi 4. Tidak sekaligus, tidak. Yang tak boleh 2 kali itu witir bu. Nah, sudah. Nah, ini berapa deh? Tadi 7 antara jam 7 sampai jam 8 maksudnya. Nah, tadi ibu nguak lagi 9 10. Ya undang kelas 8 10. 10 apa 8 10. Nah, kagak nak ngembek 4 lagi, ibu ngelop ke 10 12. Tapi di bawah 12, Bu. Minimal jam 11. Dapat 12 rakaat. Kapan 12 rakaat ibu kerja kan dapat galo, yang 2 ini pahalonyo, yang 4 ini, yang 6 ini, yang 8 ini, yang 10 ini, sampailah yang 12. Tutup. Maka duha itu maksimal 12 rakaat, minimal 2. Kalau ibu nak bangun rumah di surga 12. Tapi kalau ibu merasa jangan dibebankan langsung, jangan sekali duduk. Ibu ni kalau sekali duduk, ya sakit pinggang. Barulah dapat 2 lah terguling. Ya, jadi sudah waktu sudah waktu suruk antara jam 7 jam 8, ibu ambek dulu 4. Aji ibu nak ke pasar dulu kaki habis siwak. Pasarlah ibu. Kapan balik? Jam 9. Kanjokan lagi 9 10. Nah, habis 9 10 masak. Di luar bulan Ramadan. Ramadan jangan masak, nak makannya belum waktunya. Nah, masak ibu. Sampailah masak ni jam 11. Nah, ngembek lagi 4 rakaat. Sambil nunggu anten-anten nunggu zuhur. Makanya kata Nabi, yang ngatur waktu itu kamu, jangan diatur waktu. Kita yang jadi remote. Nah, kau ya jam 7 8 4 rakaat. Uji remote kita ni kan. Lah 10 2 8 10 9 10 4 rakaat jadi 8. Begitu nak 10 11 atau 11 sampai nak menjelang zuhur, ambeklah lagi 4 rakaat. Makanya kami lanang ni bu, kalau hari Jumat kesempatannya kapan pergi jam 11 di masjid itu, masih pacak ngawikan sudah sunat wudu, sudah tahiyatul masjid, baru ngembek 4 rakaat lagi. Nah, itulah lemaknya dulu itu. Ini datanglah jam 12. Khotiblah tegak. Lah ngacap alhamdulillah. Uji khotib ni kan baru masuk. Lah tertutup pintu rahmat. Ya, makanya Ustaz, pintu masjid terbuka, ialah pula aman masjid pintu masjid terbuka mana nak masuk. Pintu rahmatnya tertutup. Kecuali darurat dalam perjalanan, begitu nyampe tempat masjid ini wonglah khutbah, kerana kita dalam perjalanan. Nah, itulah yang dirukhsahkan tadi. Maka dia langsung cepat, tidak lagi tahiyatul masjid, tidak lagi sunat wudu, tidak lagi qabliyah Jumat, dia duduk langsung mendengarkan khutbah Jumat. Karena hukumnya khutbah Jumat adalah termasuk dalam rukun, dalam kesempurnaan ibadah Jumat. Sementara tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Jadi ibu, itu seperti yang perlu dipahami ya. Jadi yang pertama, mari kita sama-sama manfaatkanlah umur ini dengan sebaik-baiknya. Kena kita yakin ya, kita tidak tahu batas mana kita diberikan oleh Allah kesempatan umur. Ya, kemudian yang terakhir ibu-ibu jamaah sekalian ya, yang diperlu Allah kita minta berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengakhiri bulan Syawal. Syawal ini adalah prioritas ibu. Kalau bahasa budak main hari Syawal ini adalah apa ya? Barometer. Ngapa dikatakan barometer? Tolak ukur. Kalau bulan Syawal ini dia ningkat ibadahnya, alamat sebulan-bulan berikutnya dia bisa meningkat memperbanyak ibadah. Tapi kalau Syawal ini ya, dia tidak pacak memanfaatkannya dengan baik, tidak istiqamah. Ya, termasuk masuk dalam istiqamah itu bu, amalan Ramadan itu selama bulan Ramadan tadi diteruskan di bulan Syawal ini. Baca Quran. Ini biasanya kapan Ramadan tamat galau. Ada yang 2 kali khatam. Kapan di luar Ramadan?
Tidak lagi bahasa tamat. Terkejusnya hilang. Tidak lagi main jus. Kapan maco? Setengah ayat. Nah itulah yang sedihnya kita ni. Seolah-olah bulan Ramadan itulah kesempatan kita. Padahal yang nak kita jaga ini, makanya kata Nabi, lebih sara menjaga daripada meneruskan nyagonya ini. Makanya orang bangun musola masjid tu lemak. Galak-galak orang nyumbang. Bagus. Begitulah jadi. Yang nak dipikirkan isi. Yang dipikirkan adalah jamaah. Jadi itu yang menjadi pikiran ibu-ibu ya. Jadi selama bulan Syawal ini kita berharap semoga kedepannya segala amal ibadah kita di bulan Syawal ini ya tidak kurang lebih artinya sama dengan Ramadan yang kita kerjakan. Selesai bulan Syawal masuk bulan Zulqaidah, selesai bulan Zulqaidah masuk bulan Zulhijjah. Sampai bulan Zulhijjah habis, berarti kita lah mulai perubahan pergantian tahun pula. Lah nak 14, 40, 60. Kita tak rasa ni. Kaget juga Zulqaidah. Tahu-tahu ke Zulhijjah. Kapan sudah Zulhijjah? Muharram. Tahu-tahu nak puas? Nah, lah nak puasa pula. Ya, jadi itu Bu ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi benar. Ya, menjaga itu lebih susah daripada meneruskan. Ya, kalau meneruskan mudah, tapi menjaganya itu. Ya, mudah-mudahan segala amal ibadah kita selama di bulan Ramadan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apapun yang kita kerjakan baik wajib-wajib maupun sunnah ya senantiasa mendapatkan ridha dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada yang nak ditanyakan Ibu? Ya, silakan. Yang mengenai salat duha lintas. Ya. Kalau 4 rakaat sekali salam apa nombor? Bagusnya kalau ibu pacak dua-dua jadi. Kalau nak biasa kita gawikan boleh 4 rakaat 1 kali salam. Tak katik tahiyat awal. Ya. Kerana Nabi pernah ngerjakan duha itu 4 rakaat 1 kali salam. Tapi kalau ibu nak nyantai 2 rakaat 2 rakaat. Sebab kita ni kalau tak tahan tegak naik, duduk tegak naik itu nah. Ya, kadang tahu-tahu kagetlah terduduk. Ya, boleh. Ya, jadi kalau ibu nak nyantai 2 rakaat salam. Duduk dengar, nyambung lagi. Tapi kalau ibu nak ngambil ekspres, ya agak ngebut dikit, berarti 4 rakaat 1 kali salam. Nah, dari 4 rakaat ibu istirahatlah dulu. Yang uji aku tadi mungkin nak ke pasar dulu, apa ada lagi nak dibersihkan. Kagetlah nyantai-nyantainya, nyambung lagi jam 9. Jadi jangan pula ini Bu. Pokoknya selagi waktu belum masuk waktu zuhur, di bawah waktu zuhur. Ada yang ngomongkan duha itu bagusnya diakhiri. Cuman kalau kaget kepet Mia malah akhirnya 10 menit lagi nak zuhur. Ada je kawan kau ni zuhur apa? Duha. Ada. Jadi artinya di bawah itu minimal habislah waktunya minimal setengah 12. Setengah 12 habis. Ibu ya. Nah, yang lain? Memang mati kalau lampu ni listrik. Dah mati kalau tak salah berarti kan tak. Ya, memang berapa hari ini memang mati terus Bu. Di lorong kita tu mati terus. Baiklah ibu-ibu jamaah sekalian, kalau tak kata lagi mungkin sampai sini dulu. Ibu lanjutkan yasinan. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Semoga pertemuan kita senantiasa mendapatkan berkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ballighna ziyarah Makkah wal Madinah jamaah majlis taklim musallah Nurul Iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ballighna ziyarah Makkah wal Madinah jamaah majlis taklim musallah Nurul Iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Allahumma ballighna ziyarah Makkah wal Madinah
fi jamaah majlis ta'lim musallah Nurul Iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian ibu-ibu jamaah sekalian, izin dulu aku ibu ya hari ini. Aku nak tidak melok Yasin dan Asyar, namun tidak mengurangi daripada kegiatan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa berkah, mendapatkan nilai ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam kami ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.